Jumpa lagi dengan Ersu Channel di sesi Speak Up with Ernest Suwer. Dan Suwer kita kali ini akan bincang-bincang dengan Pak Ansi Lema, anggota DPR RI, Komisi 4 asal Dapil NTT 2. Selamat bertemu Pak Ansi. Selamat bertemu Om Ernest. Senang datang jauh. Kita akan bincang-bincang banyak tentang Pak Ansi dan ikuti terus perbincangan Ersu Channel Speak Up with Ernest dengan Bapak Ansi Lema. Halo teman, jumpa lagi dengan Ersu Channel, dan Ersu Channel pada kesempatan ini ada di Jakarta, persisnya di ruang kerja dari Pak Ansi Lema atau lengkapnya Johannes Franciscus Lema SIP MSI. Salve, salam Kakak Ansi. Salam. Iya, terima kasih bisa bertemu dengan Bapak Ansi. Sama-sama. Senang legislator juga dikunjungi dari Rote, jauh-jauh legislator muda asal Nusa Tenggara Timur di DPR RI. Satu kesempatan yang luar biasa sekali. Begitu kemarin melalui Pak Denny kontak, langsung direspon dan langsung ada waktu. Ini sesuatu yang membanggakan sekali Pak Ansi. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita bincang-bincang tentang siapa Pak Ansi. Pak Ansi akan bercerita sendiri dan mudah-mudahan ini bisa jadi satu referensi, atau yang menyaksikan tayangan YouTube ini bisa mengenali lebih dekat siapa Ansi Lema. Baik, jadi teman, saya ada di ruang kerjanya Pak Ansi Lema di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Kita akan bincang-bincang santai tentang sosok dari seorang Ansi Lema. Pak Ansi, mungkin kita banyak yang tahu nama Ansi Lema belakangan ini setelah Pak Ansi menjadi legislator, dan bahkan sebelum itu pun nama Pak Ansi banyak yang sudah mengenal kita di NTT, termasuk di Rote. Ketika Pak Ansi menjadi juru bicara ya Pak Ahok, itu kita sudah mulai mengenali Pak Ansi dan berkesinambungan sampai kepada Pak Ansi menjadi anggota DPR RI. Tapi mungkin kita ingin tahu Pak Ansi bisa bercerita tentang siapa Pak Ansi sendiri, masa kecil, pendidikan, keluarga. Silakan Pak Ansi. Baik, saya lahir dan besar di Kota Kupang. Di Kupang ya Pak Ansi ya? Asli anak Kota Kupang. Taman kanak-kanak di TK Katolik Sant Yosef Nekoten. Iya. SD juga saya di SD Katolik Sant Yosef 4 Nekoten Kupang. Saya keluarga besar itu ada di Kupang. Rumah keluarga tua kami itu ada di Kampung Baru. Kampung Baru. Nah, itu papa saya punya keluarga tua. Kalau keluarga tua mama saya itu di Todekisar. Iya. Nah, saat ini orang tua saya masih Masih ada, dua-dua. dua-duanya masih hidup, masih sehat walafiat. Mereka tinggal di Wali Kota Baru di Kupang. Berapa bersaudara Bapak Ansi? Kami 4 bersaudara. Saya anak pertama, Iya. adik saya yang kedua kerja di kantor gubernur, Iya. Yesi, adik yang ketiga Desi itu pegawai pusat ya BPS, dan yang bungsu itu dia pengusaha makanan kuliner Mario. Di Jadi Kupang. kami 2 laki-laki, 2 perempuan. Tadinya semuanya kuliah di Jakarta, kami berempat kuliah di Jakarta. Iya. Setelah itu adik-adik saya kemudian 3-tiganya pulang ke Kupang. Kembali 2 Kupang. PNS di Kupang, 1 sebagai pengusaha kuliner, dan saya kemudian hari ini ada sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Ya, mewakili masyarakat di Rote juga, NTT 2. Iya, Dapil NTT 2 ya. Ya, begitu kira-kira. Kasih SMA-nya di mana Kakak? Saya hanya sampai SD saja Oh, SD di saja. Kupang. SMP. SMP, SMA, orang tua saya itu mengirimkan saya sekolah di Flores. Saya SMP, SMA di Seminari Pius 12 Kisol di Manggarai. Iya. Dulu Manggarai, sekarang itu masuk wilayah administratif Manggarai Timur. Ini sekolah calon pastor, seminari waktu itu. Iya. Saya ada sekitar 5 tahun SMP, SMA di Seminari Pius 12 Kisol, dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Katolik Suradikara Ending. Iya. Setelah itu saya kemudian langsung Tamat SMA-nya tahun berapa tuh Kakak Ansi? menuju Jakarta. Saya tamat SMA tahun 1994. Dari tahun 94 saya ada di Jakarta, Iya. kuliah, menamatkan pendidikan S1 di Universitas Nasional Jakarta. Saya belajar tentang hubungan internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, HI ya Kak Ansi ya? HI. Iya. Dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia di program studi yang sama juga, hubungan internasional, tetapi dengan konsentrasi di ekonomi politik internasional. Oh iya. Nah, itu
itu saya selesai tahun 2004. Setelah itu masuk dalam dunia kerja. Saya pernah jadi wartawan, pernah jadi jurnalis, baik media cetak, majalah, elektronik. Kalau elektronik pasti orang tahu sebagai penyiar, pembaca berita, ya, redaktur di televisi nasional milik negara, TVRI, Stasiun Pusat Jakarta. Profesi saya sebelum jadi anggota DPR yang utama itu sebenarnya sebagai staf pengajar di beberapa kampus di Jakarta. Kampus apa aja, Kak? Dosen. Saya pernah mengajar di Universitas Nasional Jakarta. Alma mater. Iya, saya pernah mengajar juga di Universitas Paramadina. Iya. Dan juga Universitas Budi Luhur. Ada masing-masing sejumlah tahun lah. Iya. Tetapi kemudian hari-hari ini saya sudah tidak bisa lagi mengajar di 3 kampus ini karena memang kesibukan rutinitas ada di DPR RI di Senayan ini. Nah, selain sebagai dosen, sebagai jurnalis, presenter, saya juga pernah dengan beberapa teman itu mendirikan suatu lembaga konsultan politik yang berada di belakang sejumlah tokoh politik untuk dalam tanda petik mendandani para politisi, membranding mereka, membangun brand image mereka, ya, terutama dalam upaya untuk menangkan kontestasi elektoral dalam pemilu kada di sejumlah daerah, ya. Tahun 2017 dalam Pilgub DKI Jakarta saya dipercayakan oleh Pak Ahok untuk ikut dalam tim kampanyenya dan juga kemudian diminta sebagai salah satu juru bicara beliau. Ini yang menarik ini Pak Ansy, yang memang saya ingin tanyakan secara khusus. Akses masuk ke pihaknya Pak Ahok, kemudian saya berkenalan dengan Pak Ahok sejak saya menjadi presenter di TVRI. Waktu itu Pak Ahok menjadi anggota DPR RI selepas beliau menjadi bupati di Kabupaten Belitung Timur. Sebenarnya yang lebih dulu berkenalan dengan Pak Ahok itu adalah mertua saya. Mertua saya itu juga dari Bangka Belitung. Oh gitu. Ya, orang NTT tapi merantau lama di Bangka Belitung dan kemudian mengenal Pak Ahok. Pada saat saya menikah pada tahun 2007 juga Pak Ahok itu datang pada saat itu. Dan setelah itu kami sering berkomunikasi. Pada saat beliau sudah tidak jadi bupati di Belitung Timur lagi, menjadi anggota Komisi 2 DPR RI, saya kerap kali mengundang beliau sebagai narasumber. Nah, pada saat saya mengundang beliau sebagai narasumber, saya tahu bahwa Pak Ahok ini adalah orang hebat, seorang politisi yang syarat values, syarat nilai. Ya, beliau itu orang yang patut untuk dicontohi, diteladani, dan kemudian dari persentuhan itu akhirnya kami dekat. Ya, dalam ada chemistry, dekat, ada kesamaan visi, dan saya mau mengatakan bahwa beliau adalah seorang mentor bagi saya, guru politik bagi saya, dan saya banyak belajar dari beliau, terutama terkait dengan soal-soal kepemerintahan, terkait dengan soal-soal kedewanan, ya, kerja-kerja politik sebagai seorang politisi, ya, lebih sebagai pelayan publik. Padahal kan kalau dari sisi keilmuan kan Pak Ansy lengkap lah ya, artinya hubungan internasional, S1, S2, tetapi masih menganggap Pak Ahok itu sebagai iya, saya tuh tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan seorang Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, ya. Jadi ya mungkin saya mengerti tentang teori, mengerti tentang konsep dan paradigma politik dalam konteks kepemerintahan, tetapi Pak Ahok memiliki pengalaman yang lebih, dan kita catat beliau adalah salah satu tipikal politisi langka di Republik ini karena menghadirkan sosok sebagai seorang pemimpin yang betul-betul merakyat dan juga pro rakyat. Tipikal seorang pemimpin yang bersihnya tuh ekstrim. Karena bersihnya ekstrim maka beraninya juga ekstrim. Tipikal pemimpin yang menghadirkan sosok sebagai seorang pelayan publik yang betul-betul melayani publik, menghadirkan pemerintahan yang memang sungguh menjadi pelayan bagi publik. Apakah itu kemudian menginfluence Pak Ansy sampai sekarang? Ya, Ahok itu adalah inspirasi buat saya. Pak Ahok itu adalah tokoh panutan saya. Tidak banyak para politisi di Republik ini yang bisa, menurut saya pribadi, bisa
dijadikan sebagai rujukan dalam memimpin. Dan Pak Ahok satu dari sekian yang sedikit itu. Dan mengenal Pak Ahok itu adalah suatu keistimewaan tersendiri bagi satu saya. Privilege bagi saya. Karena saya bisa langsung berinteraksi dengan beliau, bertanya secara langsung, melihat langsung dari dekat, dan kemudian ya menyaksikan gaya dan karakter kepemimpinan seorang Ahok. Perkenalan itu jauh sebelum Pak Ahok jadi DKI 1. Jauh sebelum Pak Ahok pintu masuknya melalui mertua ya. DKI 1 ya. Mertua waktu itu perkenalannya singkat saja, tetapi perkenalan yang lebih panjang itu ketika saya adalah seorang presenter di TVRI dan Pak Ahok waktu itu sudah di Jakarta selepas beliau menjadi Bupati di Belitung Timur. Dalam interaksi dengan Pak Ahok tentu ada take and give lah ya, walaupun beliau adalah panutan atau idola dari Pak Ansy, tetapi apakah selama berinteraksi, berteman itu ada hal-hal yang sekecil apapun Pak Ansy bisa berikan kepada Pak Ahok, dan bagaimana respon dari beliau? Ya, Pak Ahok itu berteman seperti biasa, mengalir saja. Iya. Mengalir saja, berteman biasa saja. Pak Ahok juga tahu bahwa Republik ini harus diisi oleh anak-anak muda yang punya idealisme, ya, punya pengetahuan, ada aspek kognisinya, punya karakter yang bagus, dan masa depan Republik ini memang ditentukan juga oleh kualitas pemimpin. Jadi kami ini juga didorong oleh Pak Ahok. Iya, itu yang saya mau tanyakan. Untuk bisa masuk dalam dunia politik, karena untuk merubah keadaan, melakukan suatu transformasi, ya kita harus punya otoritas, kita harus punya kewenangan. Ya, dulu sebelum saya maju DPR RI itu Pak Ahok waktu jadi gubernur DKI, Pak Ahok pernah dorong saya, bro, lu maju aja sebagai wali kota Kupang. Waktu itu saya pernah coba menjajaki itu, walaupun jalannya tidak di situ pada saat itu. Kira-kira begitu. Ya, jadi perkenalan pertemanan Pak Ahok itu yang membawa banyak hal dalam diri seorang Ansy. Iya, dan ceritakan Kak Ansy, kemudian diminta menjadi jubir itu ceritanya seperti apa lagi? Ya Pak Ahok kan tentu pada saat dalam kontestasi itu kan perlu menjawab banyak hal, dan tidak selalu Pak Ahok punya waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Ya, dan dengan demikian ya kami juga mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelaskan kerja-kerja Pak Ahok di Jakarta, supaya masyarakat tuh mengetahui betul bahwa sebagai pemimpin itu yang dilakukan Pak Ahok itu adalah hadir sebagai pelayan publik, hadir sebagai agen yang melakukan pemberdayaan rakyat, dan juga hadir sebagai agen pembangunan. Tapi kemudian pilihannya adalah ya itu mungkin harus tanya di Pak Ahok. Beliau yang meminta sendiri. Ya, waktu itu ya dalam komunikasi ya saya juga dipercayakan untuk melakukan hal itu. Pak Ansy, saya bayangkan menjadi jubir seorang Pak Ahok waktu itu dalam posisi yang kalau dalam pemahaman saya dilematis. Pak Ahok pada posisi dipuja, menjadi idola, tetapi juga ada dihujat. Artinya ada followersnya, ada hatersnya juga. Ini bagaimana, terutama menjelaskan posisi seorang Ahok kepada haters itu seperti apa pengalamannya? Dan ya itu udah konsekuensi. Iya. Tetapi bahwa dalam politik itu yang harus kita lakukan adalah edukasi dan literasi. Saya mau menerima itu, dan juga saya mau menjalani itu bahkan dengan senang hati, dengan sukacita, karena yang harus kita lakukan ini adalah edukasi politik. Ya, membangun kesadaran politik, membangun sebuah politik yang bermutu dan bermartabat, dan itu harus dibangun di atas dasar-dasar yang ilmiah, ya, yang tentu diperkuat oleh kerja-kerja konkret Pak Ahok. Pak Ahok itu bukan cuma sekedar bicara, beliau beri bukti, dan satu bukti yang dia buat di Jakarta itu lebih dari 1001 teori. Dan Ahok ini adalah bentuk nyata dari konsep-konsep atau teori-teori yang pernah saya pelajari sebagai seorang penstudi ilmu politik. Saya menemukan sosok pemimpin yang menjalankan konsep dan teori politik itu ya dalam sosok seorang Ahok. Jadi saya senang-senang saja. Ya kalau haters ya itu biasa lah. Itu biasa, dan malah itu menjadi tantangan seperti itu. Oke, jadi kemudian itu yang dan kemudian secara
secara langsung Pak Ahok mendorong Pak Ansy untuk terjun dan termasuk ke dalam menjadi Pak Ahok mendukung DPR RI ini. Ya, beliau mendukung. Beliau tahu bahwa saya akan maju sebagai anggota DPR RI, tapi pada saat itu beliau tidak bisa berbuat banyak karena saat itu kan beliau harus ada di tahanan. Iya. Pada saat itu, dan beliau tahu saya menyampaikan saya maju dalam kontestasi pemilu legislatif. Ya, kata beliau, ya dia mendukung secara moral dan mudah-mudahan terpilih. Dan syukur puji Tuhan, ternyata Tuhan membuka jalan, menggerakkan hati banyak orang di Dapil NTT 2 dan kemudian memilih saya, maka kemudian bisa menjadi anggota DPR RI. Pak Ansy, mungkin saya agak sedikit ke belakang, tadi sempat diceritakan oleh Pak Ansy bahwa keempat bersaudara itu dikirim ke Jakarta lah, tanda petik dikuliahkan ke Jakarta. Mungkin Pak Ansy bisa bercerita sosok orang tua, bapak dan mama itu seperti apa sehingga mereka bisa melepas keempat anaknya untuk menempuh pendidikan di Jakarta. Oh iya, bapak saya pegawai negeri sipil. Iya. Mama saya juga PNS. Iya. Bapak saya berlatar belakang orang pertanian dan perkebunan. Iya. Pernah menjadi politisi lumayan lama di Provinsi NTT. Iya. Pernah jadi anggota DPRD Provinsi NTT dari fraksi Karya Pembangunan pada saat itu, pada zaman Orde Baru, Iya. Golkar. Jadi keluarga kami di kancah politik di NTT bukan baru muncul, karena bapak saya pada saat era Orde Baru itu cukup malang melintang lah, pernah jadi ketua KNPI provinsi dan seterusnya. Iya. Kalau mama saya ya selain sebagai ibu rumah tangga, beliau adalah seorang ASN, PNS, pensiun dari kantor gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Iya. Dan keluarga besar kami memang menetapkan pendidikan itu menjadi sesuatu yang utama. Iya. Karena papa saya percaya bahwa pendidikan itu yang akan membuat terjadinya mobilitas vertikal, naik kelas. Pendidikan inilah yang membuat kita itu bisa sukses menapaki apa yang menjadi cita-cita buat kita. Iya. Ya, jadi di keluarga besar kami itu secara umum profesinya rata-rata ada yang sebagai ASN, saya sebagai politisi mengikuti papa saya, ada juga yang berbisnis tapi bisnisnya kecil-kecilan seperti adik saya, ya. Ada juga yang menjadi tentara, ya. Om saya itu sekarang jadi Pangdam di Papua Barat, Mayor Jenderal Gabriel Lema, yaitu bintang 2 di Kasuari. Jadi Lema semua ini satu keluarga. Satu keluarga, yaitu adik bungsu papa Iya. saya. Iya. Adik bungsu papa saya. Jadi hari-hari ini yang ada di pemerintahan dalam konteks lebih luas adalah saya di DPR RI, om saya Gabriel Lema, Maijen TNI Gabriel Lema, hari ini itu dipercayakan oleh TNI Angkatan Darat menjadi Pangdam Kasuari, Pangdam 19 Kasuari di Papua Barat. Jadi keluarga Pak Ansy, keluarga pembelajar, keluarga suler semua, Ya, semua. kami keluarga pembelajar, semua keluarga besar kami sarjana, om saya, 2 orang tante saya ada di Australia, menjadi warga negara Australia, dan kami biasa mencari hidup di luar NTT, mencari hidup, ya menjadi generasi petarung lah, kira-kira seperti itu. Kalau hari ini saya ada di sini, mungkin tidak banyak orang tahu bahwa saya sampai di posisi ini itu merintis 25 tahun, bukan instan, bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah. Saya ingin mengatakan kepada anak-anak muda bahwa kesuksesan itu adalah hasil dari kerja cerdas dan upaya keras, terus-menerus, pantang menyerah. Saya mencapai posisi ini melewati jalan pendidikan. Jalan pendidikan, bahkan waktu muda ketika kuliah di Jakarta, saya ini aktivis 98. Itu yang saya mau tanya, menjadi satu... Ada 2 teman saya sering kesini, ya, Mas Sinton Pasaribu kemarin baru main dari sini. Satu fraksi bersama saya, dulu di jalanan bersama saya. Juga Adian Nabi Tupulu, juga satu fraksi, ya sama-sama dulu. Alumni 98 juga. Jadi dulu parlemen jalanan menjadi parlemen rumahan, menjadi parlemen beneran, the real yang sesungguhnya. Kira seperti itu. Nah, parlemen jalanan kan ya perjuangannya lain, kemudian dari jalanan menjadi parlemen yang sesungguhnya ini, apakah ada perubahan dari jalanan ke ini, atau hal-hal yang belum dicapai di jalanan justru disinilah Kak Ansy perjuangkan?
Ya kalau di jalanan ya waktu itu sebenarnya yang kita kritik itu adalah rezim totaliter Orde Baru tahun 98. Karena kita melihat bahwa Orde Baru itu betul-betul sangat sentralistik, sangat hegemonik, sangat dominan, dan memberangus berbagai potensi kritis masyarakat. Karena itu kita ingin menghadirkan demokratisasi di Indonesia ini. Maka kritik kami yang utama generasi 98 atau anak-anak 98 adalah kepada rezim totaliter Orde Baru di bawah Presiden Soeharto pada saat itu. Dan kita tahu begitu Presiden Soeharto tumbang, lengser, kemudian keran demokrasi itu terbuka lebar. Kanal-kanal demokrasi itu terbuka lebar. Kalau hari ini orang bisa bersuara bebas, yaitu adalah satu bentuk capaian dari perjuangan generasi kami di tahun 98 ini. Hanya memang catatan saya bahwa demokrasi itu tidak sekedar bicara kebebasan. Kebebasan yes, demokrasi itu bicara freedom, ya. Tetapi selain freedom, perlu ada juga yang namanya order, responsibility atau ketertiban dan keteraturan. Kebebasan itu tidak bisa bablas. The movement of my hand, pergerakan tangan saya dibatasi oleh hidung orang lain. The movement of my hand is limited by other nose. Itulah esensi dari demokrasi. Penghormatan terhadap demokrasi yang juga menghargai kebebasan pihak-pihak yang lain. Nah, ini yang menjadi PR buat kita. Venue-nya kan sudah beda nih. Ya. Kalau di jalanan seperti itu perjuangan dan itu at least berhasil. Tetapi ketika venue-nya ada di DPR RI, apakah perjuangan itu masih sama juga atau seperti masih apa? Masih sama. Intinya kan berjuang buat masyarakat kecil. Ya, dulu saya teriak-teriak di lapangan, berjuang untuk rakyat, kira-kira seperti itu. Sekarang saya punya otoritas, punya kewenangan politik anggaran, punya kewenangan legislasi, punya kewenangan pengawasan, monitoring, budgeting, dan seterusnya. Nah, dengan kewenangan ini saya harus bisa memastikan saya bermanfaat bagi masyarakat yang saya wakili. Ya, sejak 2019 duduk di DPR RI, saya ditugaskan duduk di Komisi 4. Komisi 4 itu bagi saya komisi yang sangat NTT, karena membidangi masalah pertanian, perkebunan, peternakan, mitra kerjanya Kementerian Pertanian, mengurus tentang perikanan dan kelautan, mitra kerjanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga mengurus tentang lingkungan hidup dan kehutanan, mitra kerjanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, dan saya melihat mayoritas masyarakat NTT itu umumnya adalah petani dan peternak. Kalau mereka tinggal di pesisir pantai, mereka umumnya adalah nelayan. Masyarakat di Rote juga seperti itu. Maka ketika duduk di Komisi 4, awalnya beberapa teman suka berkelakar sama saya. Pak Ansy dari NTT ya? Iya, NTT itu kan nasib tidak tentu, nusa tidak terurus, nanti Tuhan tolong. Saya bilang enggak, itu plesetan negatif. Betul sekali. Ya, sejak saya duduk di Komisi 4, NTT sudah saya ganti menjadi nelayan tani ternak. Apa maksudnya? Maksudnya masa depan NTT ada di 3 sektor ini. Nelayan, maksudnya sektor perikanan dan kelautan. NTT itu provinsi kepulauan, 2/3 NTT itu laut, dan punya potensi macam-macam. Garam ada, Rote ada garam, ada rumput laut, belum lagi ikan dan yang lain-lain. Itulah nelayan maksudnya. Tani dan ternak, pertanian dan peternakan, terutama pertanian lahan kering di NTT. Nah, ini kalau diberdayakan, dibangun 3 sektor ini, bukan tidak mungkin dia akan membantu kita untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Karena kemiskinan NTT umumnya masyarakat yang berprofesi di sektor-sektor ini, berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan, dan hidup di desa-desa. Kalau mereka bisa dibantu dengan kebijakan negara, kebijakan pemerintah, ya kami juga DPR ikut mendukung, memberikan bantuan-bantuan konkret, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ya, bukan tidak mungkin, perlahan-lahan mungkin geliat ekonomi mereka akan semakin naik dan meningkat. Dan dengan demikian, kalau ekonomi semakin baik, berarti tingkat kemiskinan akan bisa ditekan atau diturunkan. Oke Pak Ansy, memang saya ada satu pertanyaan yang Pak Ansy sudah jelaskan bahwa ada stigma akronim NTT itu selama ini pesimistik atau negatif, tetapi kemudian Pak Ansy menghadirkan satu akronim atau satu kepanjangan dari NTT itu yang optimistik. Optimistik, konstruktif, visioner. Dan itulah masa depan NTT. Ini dapat idenya atau meditasinya dari mana sehingga bisa kemudian NTT itu dikepanjangkan seperti itu, dan ini membawa satu harapan yang
bagus sekali bagi Itu hikmat dari Roh Kudus. Hikmat ya. Hikmat dari Roh Kudus. Karena selama ini orang negatif semua kalau NTT. Hikmat dari Roh Kudus. Iya. Hikmat dari Roh Kudus. Saya dikasih tahu bahwa masa depan NTT ada di 3 sektor itu. Maka saya kemudian dengan sadar memilih duduk di Komisi 4. Iya. Saya didukung oleh senior saya, Pak Herman Heri. Iya. Pak Herman Heri itu orang yang sangat suportif, memberikan dukungan kepada saya sebagai juniornya. Beliau selalu berpesan, Ansi, kerja yang tuntas buat masyarakat NTT, ya, kerja yang tulus, jangan macam-macam. Iya. Ya, masyarakat NTT itu harus dibantu. Kamu dapat posisi seperti ini harus bisa memberikan makna dan manfaat bagi masyarakat NTT. Itu pesan dari senior. Kakak Ansi diberi amanat untuk menjadi wakil rakyat. Dapil NTT 2 ya, mewakili meliputi seluruh Timor, seluruh Sumba, Rote dan Sabu. cukup 12 luas. kabupaten kota. Bayangan saya bagaimana Bapak Ansi bisa memikirkan, memperjuangkan, dan kemudian hasil dari perjuangan itu mendistribusikan apapun bentuknya kepada semua dapil 2 yang cukup luas ini. Karena mungkin saya salah atau bagaimana, tapi saya melihat Bapak Ansi cukup keadilan distributif terhadap semua wilayah ini. Ya, DPR itu kerja pertama pakai mata, melihat. Iya. Melihat realitas kehidupan masyarakat. Yang kedua pakai telinga, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan dan aspirasi mereka. Setelah melihat dengan mata dan telinga, tentu pakai otak dan hati untuk bisa menyuarakan kepentingan masyarakat ini di level nasional, di para pengambil kebijakan di Senayan Jakarta maupun para menteri ya yang ada di Jakarta ini. Membangun NTT itu tentu membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit, dan kita tahu kabupaten-kabupaten di NTT itu memiliki APBD yang terbatas, PAD yang terbatas. Karena itu kami sebagai anggota DPR RI itu harus bisa menjadi pejuang bagi masyarakat NTT, penyambung lidah dan aspirasi masyarakat. Nah, saya waktu kampanye dulu saya bilang kalau kemarin orang di NTT kenal saya sebagai sang juru bicaranya Basuki Cahayapurnama, hari ini saya ini mau jadi sang juru bicaranya. Bahkan sudah jadi hari ini. Masyarakat NTT di Senayan Jakarta. Jadi saya melihat, mendengar kebutuhan dan permasalahan aspirasi masyarakat. Ini yang saya bawa dalam rapat-rapat di Komisi 4, rapat-rapat di DPR RI. Kemudian meminta dukungan dan bantuan dari kementerian-kementerian terkait supaya ada alokasi anggaran, ada politik anggaran yang berpihak kepada NTT, kepada masyarakat di Rote, petani, peternak dan nelayan, Sabu, TTS, Sumba dan seterusnya. Ya, intinya kira-kira seperti itu ya. Kami DPR RI ini tidak punya visi misi program kerja, tidak punya RPJMD. Yang punya itu adalah kepala daerah. Nah, karena itu kami harus bekerja atas dasar kebutuhan dan persoalan dari setiap daerah. Harus juga ada sinergi yang baik, komunikasi, interaksi, kerjasama dengan kepala daerah supaya kita bisa menolong masyarakat-masyarakatnya gitu ya. Menolong NTT itu kan ya menolong Timor, Sumba, Rote, Sabu dan seterusnya. Ya, bahkan bantuan-bantuan saya itu tidak sebatas pada dapil. Bahkan di luar dapil pun itu juga mereka suka teriak, Pak Ansi bantu dong. Kan kita sama-sama NTT. Oh siap, kita ini bersaudara. Ya saya membantu juga di luar dapil. Tetapi bahwa fokus dan prioritas saya tentu ada di dapil NTT 2. Dan itu Pak Ansi cukup lakukan secara artinya keadilan distributif atas wilayah dapil ini. Ya harus. Karena ya pertama-tama itu yang saya bilang, esensi dari politik itu yang pertama saya harus bisa memberikan edukasi, pendidikan politik. Harus ada nilai. Ya. Saya harus hadir sebagai politisi bersih. Politisi pejuang, politisi pelayan publik. Satu. Inilah nilai edukasi. Yang kedua, sebagai politisi itu saya betul-betul harus merakyat. Tidak boleh berjarak dengan rakyat. Ya. Tidak mentang-mentang sebagai pejabat negara kemudian melihat rakyat itu seolah-olah lebih rendah. Tidak. Saya ini hanya wakil rakyat. Bosnya itu adalah rakyat. Itulah merakyat. Tetapi merakyat saya tidak cukup. Harus pro rakyat. Apa maksudnya? Pro rakyat itu maksudnya ya regulasi dan kebijakan itu harus bisa berpihak kepada rakyat. Rakyat butuh traktor roda 4, saya harus bisa perjuangkan. Butuh alat mesin pertanian berupa combine harvester, alat panen, saya harus bisa perjuangkan. Butuh motor roda 3, saya harus bisa perjuangkan. Butuh kapal nelayan, saya harus bisa perjuangkan. Karena
anggaran daerah itu terbatas. Terbatas. Dan kami harus bisa fight, meyakinkan para pengambil kebijakan di sini. Maka terus terang jadi DPR RI tidak bisa hanya datang, duduk, diam. Orang bilang 5D itu, datang, duduk, dengar, diam, doi. Orang Kupang bilang tengah-tengah saja, tidak bisa. Jadi anggota DPR itu yang pertama harus cerdas, supaya bisa berargumentasi, meyakinkan para pengambil kebijakan. Yang kedua, ya, harus bicara atas dasar fakta data, valid dan akurat. Yang ketiga, ujung dari pembicaraan itu harus ada keberpihakan yang kuat kepada masyarakat kecil. PDI Perjuangan itu komitmen kuat kepada wong cilik. Wong cilik itu di NTT siapa? Ya petani, peternak, nelayan. Ini bentuk dari penerjemahan saya. Itu artinya bahwa relasi selain argumentasi ketika forum-forum, tetapi di luar forum atau di luar gedung ini, Pak Ansy juga punya relasi yang membina relasi yang bagus dengan kementerian lembaga. Oh pasti harus, karena ya saya membutuhkan kementerian dan lembaga supaya bisa membantu NTT. Ya, tetapi mereka juga tentu juga ingin bekerja untuk seluruh Indonesia. Iya. Ya, apalagi di era Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo itu kan punya perhatian besar buat Indonesia Timur. Ya, bahkan Presiden Joko Widodo itu diinstruksikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum untuk membangun itu harus dari daerah-daerah pinggiran. Dulu tuh daerah disebut pinggiran, kerap kali orang bilang daerah udik, terisolir, tertinggal. Pada era Jokowi, beliau memutar terminologinya diganti. Yang namanya daerah pinggiran, daerah perbatasan itu dianggap sebagai teras depan, beranda depan Republik. Jadi yang namanya Rotendao, yang namanya Belu, TTU Malaka, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, itu hari ini merupakan teras depan Republik. Teras depan itu harus dimuliakan. Teras depan itu harus dihadirkan harkat dan martabat. Maka pembangunan harus sampai menjangkau ke sana. Ya, tidak bisa dilupakan, dianaktirikan dalam pembangunan ini. Nah, kalau Pak Jokowi sudah bangun berbagai hal di sana, ada Sabuk Merah, ya, ada juga bendungan. Nah, saya bagaimana menghadirkan pembangunan sampai ke Rote, sampai ke Belu, Malaka, TTU, Kabupaten Kupang. Nah, itu harus pembangunan itu sampai, supaya orang tahu bahwa Jakarta itu tidak jauh dari NTT. Hadirkan kesejahteraan dan kemakmuran, bahkan keadilan sampai di teras depan, beranda depan Republik Indonesia. Sampai sekarang Kak Ansy sudah merasa telah berbuat sesuatu, cukup merasa puas lah, walaupun belum sempurna, dan terus berjuang lagi untuk ya, NTT. Saya merasa happy. Iya, bisa berbuat sesuatu. Saya bisa berbuat sesuatu, walaupun mungkin pasti masih banyak kebutuhan yang belum bisa saya penuhi karena sejumlah keterbatasan. Tetapi setidaknya saya tidak menjadi politisi yang hanya omong besar, tetapi saya ingin menjadi politisi yang bisa bekerja besar buat rakyat. Mungkin kecil, tetapi ya nilainya setidaknya bisa menolong dan membantu masyarakat. Saya dalam berpolitik itu, saya selalu juga berusaha untuk melaporkan seluruh kinerja saya, supaya orang, ya ini bagian dari transparansi kinerja dan akuntabilitas kinerja. Supaya orang, kalau orang tanya, Ansy Lema kerja apa aja? Oh, baca aja ini. Saya setiap 6 bulan tuh buat laporan. Saya sudah 2,5 tahun ya di DPR RI. Mulai dari 6 bulan pertama ini, 6 bulan pertama, saya buat laporan. Ada semua di sini. Jenis bantuannya, dialokasikan, didistribusikan ke daerah mana, siapa penerimanya, berapa anggaran besarnya, ada semua di sini. Nah, ini 6 bulan, ini 1 tahun dilaporkan. Ini kinerja 1,5 tahun, ya. Dan ini kinerja 2 tahun, dan ini 2,5 tahun. Jadi ya Ansy Lema ini bukan hanya asal omong. Saya ingin menjadi politisi trendsetter di NTT, ingin menjadi kiblat baru politisi di NTT. Kenapa? Ya saya memiliki kepercayaan diri. Saya belajar betul politik dan mempraktekannya gitu loh. Jadi menurut saya satu bukti dan contoh itu lebih bermakna dari 1001 teori dan konsep. Dulu sebagai pengamat politik, saya pernah jadi pengamat politik, pernah jadi dosen. Saya terbiasa memberi analisis politik, ngoceh di media-media, di televisi dan seterusnya. Sekarang saya merasa ya pidato dan ocehan-ocehan saya itu harus dalam bentuk kerja konkret, kerja nyata. Kerja nyata untuk NTT, kerja nyata untuk nelayan, tani, ternak, itu konkret.
Jadi apa yang dikerjakan, ada apa yang dikerjakan tercatat, dicatat? Dicatat. Bahkan sekarang orang bisa buka Instagram saya Ansi Lema, ansi.lema, atau fanpage saya Yohanes Francisus Lema. Orang secara tahu. digital ada. Orang juga. tahu. Rekaman digital ada semua. Ansi Lema rapat dengan Menteri Pertanian kemarin bicara soal apa? Oh, bicara soal penyakit mulut dan kuku. Oh, bicara soal hama belalang di Sumba. Bicara apa lagi? Oh, bicara soal potensi Kabupaten Malaka. Bicara apa? Oh, bicara Rotendao, ada rumput laut di sana. Bicara sabu, ada garam di sana. Orang tahu Ansi Lema, walaupun belum pernah bertemu, tapi bisa mendengar, melihat lewat YouTube. Itulah. Nah, jadi selain berpolitik, saya melakukan edukasi politik. Gitu kira-kira. Seberapa sering Pak Ansi ke daerah, ke konstituen atau ke wilayah untuk bertemu? Ya, saya berusaha secara periodik ya. Reses turunlah ke sana. Ya, DPR itu ada masa reses, ada masa persidangan. Sekarang ini dalam masa persidangan, saya biasanya selalu all out kalau dalam masa persidangan. Kenapa? Ya karena kita bertemu dengan mitra kerja. Ya, jadi kalau reses kita turun ke dapil, belanja masalah, kumpul persoalan dari publik, kumpul kebutuhan publik. Nah, belanjaan sudah penuh, kita bawa rapat dengan menteri, kita sampaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Ansi. Keinginan untuk menjadi role model atau trendsetter politisi sudah dilakukan, dan kita berharap ini menjadi patron. Apakah Pak Ansi punya semacam anak didik atau ya politisi-politisi yang dipersiapkan untuk masuk ke ranah politik, ke ajang politik ke depan, dan bisa? Staf saya di sini anak muda semua, anak-anak muda di bawah 35 tahun, dan mereka adalah masa depan Republik ini, masa depan NTT dan seterusnya. Dengan bekerja dengan saya, mereka bisa melihat secara langsung cara kerja seorang Ansi Lema. Dan saya berusaha untuk meletakkan standar politik yang tinggi. Ya, supaya dalam hal kebersihan, ya bersih dalam hal keberanian, dalam hal kepedulian, dalam hal keberpihakan. Itu nilai-nilai utama, kata-kata kunci utama dalam hal perjuangan. Ya, saya juga secara periodik membuka kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa yang mau magang di tempat saya. Nah, sudah ada 3 gelombang ya. Ada mahasiswa UI pernah magang di sini. Ada mahasiswa sekarang yang lagi magang nih, mahasiswa Brawijaya. Ya, Universitas Brawijaya Malang itu lagi magang di tempat saya. Ya, ada dari universitas swasta Atma Jaya Jakarta pernah magang di sini. Mereka magang 3 bulan. Itu melamarnya lewat langsung atau lewat institusi mereka, Pak Ansi? Ya, mereka pribadi mengajukan bersurat kepada saya, mungkin melihat video saya, mengetahui saya, dan kemudian meminta kesempatan. Saya senang saja bisa. Itu bagian dari temuritan. Bagian dari kira-kira seperti itu. Iya, itu artinya bahwa Pak Ansi mesti ada punya anak didik lah, tanda petik seperti itu, untuk ke depan siap diluncurkan ke dalam kontestasi ajang-ajang politik 2024. Sudah tentu untuk itu sudah ada murid-murid yang dipersiapkan. Intinya bahwa saya membuka kesempatan untuk itu, bahwa ada anak-anak muda yang bekerja bersama saya, dan sebenarnya saya juga belajar dari mereka. Ya, anak-anak millennials ini juga mereka memiliki karakter, memiliki style tersendiri, memiliki pola pikir tersendiri yang ya sebenarnya itu juga saya perlu tahu. Karena banyak juga konstituen atau pendukung-pendukung saya ini berasal dari kalangan ini juga. Kira-kira begitu. Oke, Pak Ansi, pada posisi ini Pak Ansi sudah standar tinggi yang Pak Ansi patok itu on the track lah seperti itu. 2024 kan sudah dekat, tidak terlalu jauh. Tentu Pak Ansi akan melanjutkan perjuangan ini untuk memperjuangkan rakyat NTT. Ya, tentu dengan seizin DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya saya ingin maju lagi sebagai anggota DPR RI di periode kedua. Saya ini kan baru 1 periode, baru 1 kali maju, dan syukur puji Tuhan dipercaya dan kemudian duduk sebagai anggota DPR RI, dan diharapkan pada 2024 saya bisa maju lagi dalam kontestasi pemilu legislatif nanti. Melihat dari aspirasi, nampaknya masyarakat menginginkan Pak Ansi
ya meloncat lebih tinggi lagi lah seperti itu. Bagaimana? Apakah seperti yang Pak Ansy tangkap juga dalam ranah politik juga, tetapi mungkin untuk venue yang lain atau untuk kancah yang lain, Pak Ansy? Ya, saya belum tahu ya, tetapi fokus dan kerja saya hari ini adalah sebagai anggota DPR RI, Iya. sebagai kader partai, sebagai petugas partai di PDI Perjuangan ini. Ya, saya mengikuti saja penugasan dan arahan dari partai. Iya. Ditempatkan dalam posisi apapun tentu saya siap. Berjuang dalam medan apapun. Ya, tetapi saat sekarang adalah saya adalah anggota DPR RI dan nanti 2024 mempersiapkan tentu diri akan untuk maju sebagai DPR RI. Kita belum tahu ke depan seperti apa. Suara-suara dari masyarakat, terima kasih. Masyarakat berarti melihat bahwa ada hal kerja konkret yang saya lakukan, sehingga kemudian mereka memiliki aspirasi, berekspektasi yang ya, lebih. memiliki ekspektasi tertentu. Tetapi tentu PDI Perjuangan memiliki mekanisme internal tersendiri, dan ya kita mengalir dan berproses saja. Kak Ansy, kita kembali ke bahwa 2024 sudah dekatin. Bagaimana Kak Ansy memotivasi orang-orang muda untuk terjun ke dunia politik ini? Sebenarnya memotivasi itu bukan lagi dengan cara banyak bicara, dengan menghadirkan contoh. Iya. Politik ini harus menjadi kesaksian hidup, sehingga orang bisa melihat. Kalau dulu saya melihat, oh begini cara kerja Pak Jokowi, oh begini cara kerja Pak Ahok. Nah, hari ini mudah-mudahan anak-anak muda di NTT bisa melihat, oh Ansy Lema ketika diberikan mandat, dia kerja, itu terukur. Semuanya terdokumentasi dengan baik. Buktinya ada laporan kinerja. Nah, ini adalah bagian dari motivasi, bagian dari pembelajaran politik yang saya lakukan. Jadi, saya tidak lagi berteori terlalu banyak, berwacana terlalu banyak. Tetapi apa yang saya lakukan ini sebenarnya merupakan suatu buku yang hidup. Siapa saja bisa melihat. Hari-hari ini orang bisa tahu Ansy Lema lagi rapat dengan di Komisi 4 dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, lagi bicara soal apa? Oh, lagi bicara soal lumbung ikan nasional di Maluku. Oh, lagi bicara dengan Kementerian Pertanian, bicara soal pentingnya pelestarian pengembangan sapi Sumba Ongol. Orang mengerti soal itu. Baik Pak Ansy, untuk bisa masuk ke dunia politik untuk anak-anak muda NTT di 2024, saya yakin pasti banyak interestnya. Tetapi sebelum menuju ke 2024 masih ada tenggat waktunya. Apa yang mereka mempersiapkan supaya jangan ujuk-ujuk tiba-tiba langsung masuk politik seperti ya? Kalau bicara politik itu ada sejumlah tas yang harus dimiliki. Tas. Yang pertama harus punya kapasitas. Ya, seperti apa? Kapasitas itu adalah relasi antara seorang politisi atau pemimpin dengan kemampuan dalam bekerja. Kualitas dalam berpikir, itulah kapasitas. Orang bilang kompetensi. Orang harus punya kompetensi. Jadi politisi harus cerdas. Kalau tidak cerdas, bagaimana bisa berargumentasi? Bagaimana bisa berdebat? Bagaimana bisa menginfluence para pengambil kebijakan? Itulah kapasitas. Atau kualitas. Kompetensi, kapasitas, dan kualitas. Itu tas yang pertama. Itu untuk mencapai tingkat ya, belajar, jam terbang dan seterusnya. Belajar dari mana saja, dari buku, dari media sosial, dari YouTube, dari tokoh-tokoh inspiratif, dari mana saja. Tas yang pertama. Yang kedua, integritas. Integritas itu adalah relasi seorang pemimpin dengan nilai-nilai yang hidup dalam dirinya. Jujur, tidak pantang menyerah, disiplin. Oh, harus disiplin. Untuk mencapai sukses itu harus disiplin. Disiplin berpikir, disiplin bekerja, disiplin belajar. Harus taruh standar yang tinggi dalam bekerja itu. Kalau bos Anda, pimpinan Anda meminta Anda 5, Anda jangan kasih 5 atau kasih 3, kasih 7 minimal. Kasih 8. Sehingga Anda di atas rata-rata. Nah, itu adalah integritas, kejujuran, kedisiplinan, pantang menyerah, sportivitas. Itu integritas, karakter. Jadi kapasitas, integritas. Nah, dalam politik kita boleh pintar, kita boleh punya integritas, punya kapasitas, tapi itu saja tidak cukup. Harus punya elektabilitas. Elektabilitas itu adalah relasi antara seorang politisi dengan berapa banyak orang yang mendukung dia.
Kalau kapasitas itu menyangkut isi kepala, Iya. Integritas. kalau integritas itu menyangkut isi nilai-nilai etik dan moral, itu integritas, karakter. Elektabilitas itu menyangkut berapa banyak jumlah kepala yang mendukung Anda sebagai seorang Relasi politisi. sosial, punya beberapa banyak relasi Ya. sosial. Dan yang paling penting itu adalah spiritualitas. Religiositas, spiritualitas. Ketiga atau keempat hal ini sama nilainya atau ada mana yang lebih? Semuanya saling membantu. Integritas penting, kapasitas penting, elektabilitas juga penting, spiritualitas juga penting. Untuk mendapatkan keempat komponen ini memang mesti Saya butuh 25 tahun 25 tahun. yang saya katakan tadi. Tidak banyak orang tahu mungkin, tetapi ini adalah anak tangga sampai di titik itu. Oh iya, kasih. 25 tahun di Jakarta. Suka duka atau pengalaman paling pahit, paling apalah ya? Ya. Suka yang pernah dialami itu seperti apa? Kalau Ya. kita lihat Ansy hari ini kan, oh sudah mentereng, sudah ini anggota, tapi Ya macam-macam. Saya juga mahasiswa, anak kos, ya, ya makan Indomie, kadang juga makan nasi putih saja sama gorengan, itu hal yang biasa. iya. Ya, jadi kalau mengalami susah, kesulitan dalam hidup, jangan cepat menyerah. Tahun berapa persisnya datang Jakarta? 1994 langsung mulai kuliah. Ya, jadi jangan cepat menyerah. Kadang kesulitan hidup itu akan membuat kita menjadi generasi yang kuat dan tangguh. Ya, kemudahan-kemudahan hidup atau hidup terlalu mudah itu kerap kali juga itu tidak terlalu bagus. Jadi kualitas itu ditentukan oleh tantangan dan seberapa jauh kita mau terus untuk maju. Jadi gagal itu hal yang biasa, tetapi jangan pernah berhenti untuk melangkah maju. Saya kira itu. Oke, Pak Ansy, ini mungkin masih banyak hal yang bisa kita explore, tetapi mungkin next time lah. Untuk saat ini saya demikian dulu. Apa yang Pak Ansy mau pesankan kepada anak-anak muda Nusa Tenggara Timur, masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menjalani kehidupan termasuk dan terutama mungkin ada yang tertarik interest ke politik di tahun-tahun mendatang? Yang pertama saya mau menyampaikan terima kasih kepada masyarakat NTT yang telah mengantar saya sehingga kemudian ada di Senayan Jakarta ini. Iya. Dan sebagai suatu bentuk syukur dan terima kasih itu, saya mau bekerja secara optimal dan baik untuk masyarakat yang sudah memberi kepercayaan itu kepada saya. Yang kedua, untuk anak-anak muda NTT, jangan pernah berhenti belajar. Dari mana saja belajar. Karena republik ini ditentukan oleh orang-orang yang memiliki keunggulan kompetitif. Itu didapatkan generasi pembelajar. Didapatkan ya, ini fighting spiritnya ini harus terus dikembangkan. Kalau gagal satu kali, jangan kemudian putus asa dan menyerah. Terus harus berjuang. Dan bawa semua ini dalam doa. Kenapa? Ya, doa itu sangat besar kuasanya. Kalau bicara hari ini saya ada di titik ini semata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya ulangi, semata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kasih dan kemurahan Tuhan, saya tidak ada di sini. Tidak. Itulah mengapa nama Ansy itu ada artinya. Apa itu Pak Ansy? Ansy itu A-N-S-Y. Ansy itu andalkan selalu Yesus Kristus. Amin. Dalam berpolitik, dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya sekedar singkatan, tapi itu menjadi spirit kehidupan saya. Credo buat Kak Ansy. Yes. Terima kasih Pak Ansy untuk Karena kesempatan berpolitik itu kerja buat banyak orang. Berpolitik itu adalah kerja pelayanan. Berpolitik itu adalah kerja kasih. Dan semuanya itu sejalan dengan spiritualitas. Penentunya, ujungnya adalah spiritualitas. Melengkapi semuanya dan membuat dan bersaksi. Ya, bersaksi untuk dunia. Menjadi garam dan terang buat kita. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom buat semua keluarga. Speak up kita dengan Pak Ansy Lema, anggota DPR RI, Komisi 4 ya. Daerah Pemilihan NTT 2, kiranya bermanfaat untuk kita semua, untuk viewer ESU Channel dan untuk siapapun yang menyaksikan tayangan video ini nanti. Terima kasih Pak Ansy. Sama-sama. Channel kita sudah bicara panjang hampir 1 jam dengan Pak Ansy Lema. Mudah-mudahan apa yang diceritakan, dieksplor dalam perbincangan dengan Pak Ansy Lema menjadi sesuatu yang bermanfaat dan paling tidak menambah wawasan dari viewer semua tentang siapa sebenarnya sosok seorang Ansy Lema. Kalau selama ini mungkin kita belum
mengenalnya secara detail, tetapi kiranya melalui perbincangan ini, kesempatan bertemu dan berbincang dengan Pak Ansi di ruang kerjanya, ini menjadi sesuatu referensi yang bagus untuk mengenali sosok Ansi Lema, perjuangannya sekarang sedang menjadi anggota DPR RI dan pasti visi misi ke depannya. Terima kasih Pak Ansi untuk sama-sama. kesempatannya. Salam buat Pak Saudara di Rote. Iya.